Oke. Jadi tadi ya ini ya. Nah, jadi kalau dia seperti ini akan untung gitu ya, akan untung jika 1.610 jadi 1.620 ya, kecil cuma $10 ya, tapi lumayan kalau dikalikan sejuta itu ya akan berubah lagi dan ini apa free gitulah ya, free. Kalau arahnya begini. Kemudian ini kan arahnya adalah PON ke MYR ini ya, PON ke MYR. Cuma gimana kalau jikunya salah jalan atau ngambil jalan yang lain, bukan ke PON dulu tapi ke MYR dulu. Nggak ada di soal itu ya, di contoh, tapi kita bisa buat sendiri. Jadi kalau kita misalkan jalurnya begini. Nah, dari dolar ke MYR, kemudian dari MYR ke PON, apakah akan untung juga? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang kedua ini coba kita buat hitungan sendiri. Kita akan ambil ini biar dia berubah sendiri. Ini ya, Nah, itu ya jadi dari dolar MYR, MYR ke PON, kemudian PON baru ke dolar. Kita perlu tahu dulu kursnya. Nah, gini ya. Kursnya kalau dolar dirubah ke MYR. Nih, kursnya yang berlaku itu ini ya. Dolar terhadap MYR ini dolar. Coba pakai bid atau as. Kalau nggak bid as, nebaknya pas 50-50. Tapi kalau nggak pakai nebak, nanti tahu caranya, mesti benar 100%. Ya. Kalau Bro Kevin kira-kira pakai 0,2 atau 0,202 ya? Bid atau as. Dari dolar mau dirubah ke ringgit. Pakai aks lagi apa ya? Pakai as. Oh, Pak Sintong pakai bid. Oke. Coba kita lihat ini ya. Saya belum jawab nih ya. Katanya ini kursnya adalah as. Oke. Kemudian dari MYR ke PON. Nah, ini kursnya MYR ke PON. Pakai bid atau as? Jawabannya pakai as ya, Pak? Ya, pakai as. Ini benar ya, as. Ini as. Dari PON ke dolar. Ini ya, dari PON ke dolar. Dari PON ke dolar ini ya. Kursnya ini. Dari PON ke dolar. Pakai ini ya. PON dan dolar. Pakai bid. Bid. Iya. Wah. Pakai bid nih. Pakai bid. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung. Ini $1.610. Kalau pakai kurs as. Ini ya. Ke ringgit ya 202 ya, $202. Dia ini kursnya adalah 0,202 dolar per MYR. Berarti ini akan dapat kalau dia jadi MYR dia adalah 1.610 dibagi 0,202 per MYR. Nah, gini. Dapat berapa? 1.610 dibagi 202. 7.970, Pak. 7.970 MYR. Oke. Udah dapat MYR. Kemudian sekarang
MYR 7.970 kita akan jadikan ke pon. Pon pakai kursnya adalah AS. Ini kurs AS. Ini MYR berarti ini 8,2 MYR per pon. Ini ya 8,2 MYR per pon. Oke. Ini adalah 8,2 MYR per pon. Ini ya. Kita akan dapatkan dia MYR 7970 dibagi ini kalau dikurung Malaysia Ringgit 8,2 per pon. Nah, dia akan dapat pon tuh 972, Pak. 972 pon. Kemudian yang ketiga, nah ini 972 pon kita harus jadikan ke dolar gitu ya. Kursnya bit ya tadi ya. Kursnya bit itu adalah 1,6 dolar per pon. Maka kita akan dapatkan 1,6 ya dolar per pon. Ini saya tulis lengkap ininya biar nggak salah. Dikalikan 972 pon. Nah, itu kan ponnya habis. 1,6 kali 972. 1.555, Pak. 1.555. Wah, Iya, rugi Pak. dong. Rugi kalau salah jalan langkahnya ini. Nggak jadi arbitris. Ini aslinya, ini dapatnya. Kalau langkah keduanya, ini ya, salah gitu ya. Oke, nah jadi dari dua langkah ternyata nggak dua-duanya untung. Hanya satu ya, satu langkah yang untung gitu. Dengan menukar secara cepat. Dilakukan seperti ini. Oke, sampai di sini. Nah, Pak, jadi ini benar apa salah, Pak? yang mana? Yang ini, yang kedua. Yang kedua ini salah jalan. Harusnya itu yang dolar ke Myanmar-nya itu, ke MYR-nya itu harusnya bit ya, Pak? Enggak, ini benar. Ini benar. Ini yang saya tuliskan ini udah benar. Oh, yang bit ini udah benar. Udah benar, benar. Oh, tetapi rugi. Rugi, ya. Nah, nanti akan kita yang setelah ini, kita akan tes. Untuk menentukan kursnya bisa enggak, gitu loh. Oh, iya, 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 Pak. Ya antara pilihan asbit, tapi kan kalau salah satu udah salah semua tuh. Oke. Ya betul, masih bingung. Nanti saya akan tes sekali lagi, gitu ya, untuk coba-coba. Dan nanti jangan bilang siapa-siapa, nanti saya kasih tahu rahasianya. Di textbook nggak ditulis rahasianya ini. Jadi sama sekali nggak ada penjelasan bagaimana kita memilihnya atau itu. Tapi nanti kita sampaikan. Pak, tujuannya arbitrase ini apa sih Pak ya?
Jadi begini Bro, kan kita tuh lihat kurs itu bisa beda gitu lah ya. Bisa beda-beda. Nah, kalau jeli ternyata dengan memutar uang, kan sekarang dibantu internet lah gitu lah ya. Dengan apa telekomunikasi, dengan memutar uang secara cepat kita bisa hitung ini, kita bisa dapat untung. Oh, main di tukaran kurs gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi ya secara teori seharusnya nggak terjadi gitu loh. Artinya kalau terjadi gitu, yang orang-orang yang kerja gitu langsung cepat. Itu maksudnya. Nah, ini kita belajar ininya apa konsepnya lah gitu. Nanti Bapak dan Ibu boleh tanya nanti di minggu ke-6 ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena beliau pelaku falas ini. Kalau langsung ditaruh pelakunya kan kita belum ngobrol ya nggak enak juga gitu ya. Artinya di dalam teori atau di dalam dunia nyata ini bisa kita praktekkan, Pak? Nanti Bapak kalau dunia nyata kan kita akan panggil Pak. Nanti kan di Oh minggu gitu ya. di minggu ke-6 ada praktisinya, Pak. Ya, Pak. Bisa Pak tahu kita pindah jadi main di kurs, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Beliau praktisi ini. Bahkan waktu saya ngasih judul tentang apa kurs tukar dan derivatif. Oh, kurs tukar ada yang real, ada yang derivatif. Ah, biar dia. Jadi kayaknya udah paham betul lah secara praktek deh. Jangan-jangan yang punya money changer ya Pak ya? Enggak, dia Pak, aduh, dia dulu bekerja sebagai apa ya, treasury di bank 25 tahun. Oh, Pak, kalau ini kan berarti kan kita harus ada fisiknya gitu ya Pak ya. Pegang dolar, terus tukar ke Myanmar, terus pegang Myanmar, tukar ke pounds gitu ya Pak ya. Enggak lah, mungkin secara sistem. Sekarang jual beli saham juga nggak lihat fisiknya. Iya sih. Ya Kalau kan? gitu kayak forex aja dong Pak ya. Jadi forex kan? Ini Oh kan ini forex ya Pak ya. ini mata uang kan? Enak. Ini forex, Mbak. Ya, Mbak. forex. Ini forex. Forex semua ini. Forex dan Hmm. ya nanti kita akan datangkan praktisinya. Jadi forex ya kita tahu ada yang real memang ada transaksinya, ada yang derivatif. Nah, nanti ada yang derivatif. Nanti kita akan belajar dulu teori derivatifnya supaya rada-rada imbang lah gitu kan. Kalau nanyanya. Jadi makanya saya taruh di minggu ke-6. Jadi sampai di minggu ke-5 nanti kita akan ngobrol tentang derivatif. Derivatif dengan underlying aset forex gitulah. Nah, nanti Bro Dansis yang ngomong-ngomong soal praktek lah lain-lain. Saya bukan prakteknya ya, saya kan akademisi, cuma tahu jujur konsepnya aja lah gitu. Kalau beliau kan memang pekerjaannya dan bersedialah untuk sharing. Ya soalnya kalau forex kan cuman pair aja Pak. Pair aja cuman sell atau buy aja Pak, nggak ditukar-tukar kayak gini. Kalau ini kan ada itu kan kita mungkin di bagian mereka kan mungkin beda. Oh iya iya iya. Mereka kan kerjanya kan cari selisih Iya benar. ya bisnisnya. Oke. Nah, tadi Ibu Lianti sudah mau tanya pedomannya apa nih ya. Nah, coba kita bikin dulu apa iseng tes dulu ya, tes. Saya akan buatkan apa ya slide baru. Ini hanya misal nih. Ini buat tes. Nah, ini adalah kursnya. Ini bit, ini as. Oke. Baik ya. Ini mata uangnya kita samarkan aja. A, mata uang A. Ini misal 10B. Ini 11B. Wah, nah. Mata uangnya 3 nih. Kemudian B. B. Sama C nih. Saya hanya misalkan ya. Ini adalah 2C.
Ini 2, hanya angkanya nih hanya sembarang aja ya, nggak dipersiapkan. 2,1 C. Nah, A sudah dengan B sudah dengan C, berarti yang belum apa? AC, Yang belum Pak. AC, oke. Boleh pakai C, boleh pakai A. Sekarang saya pakai A di sini ya. Ini misal dia 201 C, 210 C. Bentar, A 10 B, B 2 C. Berarti A, oh ini kebanyakan. 20 ya, mestinya 21 lah. 21 C, ini mungkin saya bilang 22. Oke. Baik, kita mulai dari uangnya A dulu. Dari A, tukar ke B, tukar ke C, tukar ke A, gitu ya. Kalau itu. Atau ada cara yang kedua, dari A, tukar ke C, tukar ke B, tukar ke A. Coba dikerjain dulu. Pilih kursnya, A ke B pakai kurs apa, B ke C pakai kurs apa, C ke A pakai kurs apa. Nah, biar agak semangat, ini NIM yang ganjil. Nanti kita kerjakan sama-sama. Nanti saya berikan clue-nya. Ini yang NIM-nya genap. Tentukan dulu. Kita buat aja misalkan ini hanya modal awalnya ya 1000 A lah. Nah, gitu. Uangnya awalnya 1000 A. Oke, coba A ke B pakai kurs apa? B ke C pakai kurs apa? C ke A pakai kurs apa? Yang genap A ke C pakai kurs apa? C ke B apa? Ya, berapa menit? 5 menit lah ya, 5 menit. Di saya jam 19.34, berarti 19.40. Nanti kita obrolkan. Cobain dulu.
kursi ke B-nya, kursi ke B. Maksudnya apa? Nanya pakai kurs apa gitu ya? Iya, Pak. WMI yang mana nih? Yang ganjil apa yang genap? C ke B berarti yang genap. Genap. C ke B. As. Hmm. Pak, kalau misalkan dapatnya di atas dari yang A, yang 1000 A ini berarti untung ya Pak ya? Ya, iya. Tapi saya belum tahu ya, kan kita kan nggak nyobain, kita cuma iseng aja, belum nggak kita tes gitu. Ini saya udah Udah ngerjain selesai. sih Pak. Udah oke, Iya. good. Dapatnya terakhir 1047. Oke, kita belum tahu. Nanti ya 1940 nanti kita coba. Oke Pak. Pak, maksudnya Pak, kan itu kan yang genap itu kan A ke C, C ke B. Nah, B. yang C ke B itu, yang C ke B, Pak, itu bit sama asnya angka berapa? Nah, itu bitnya itu B2C, asnya 2,1C. Berarti itu dikalikan ya Pak ya, bukan dibagi ya, kalau kebalik gitu ya. Nah, coba nanti kita cek. Oh Saya gitu. Oh, kebalik gitu ya. Oh ya ya. Oke. Sudah bisa kita coba? Oke, baik kita coba. Kita cek dulu kursnya ya. Kursnya benar enggaknya. Coba bro dan sis cek yang ganjil ya, yang ganjil. A ke B, kita uangnya dari A ya. Ini kursnya adalah bit. B ke C, uangnya B ke C, kursnya adalah bit. C ke A, itu kursnya adalah as. A ke C, itu kursnya adalah bit. C ke B, kursnya adalah as. B ke A, kursnya adalah as. Nah, saya tanya dulu Janet yang atas, kursnya bit as kah? Saya sih kalau saya tuh bit as itu dapatnya 1047 Pak. Tapi kalau misalkan pakai yang punya Bapak bit as itu dapatnya 1100. Jadi emang lebih untung kalau bit Bukan as. bukan lebih untungnya, kursnya benar dulu. Kursnya iya sih Pak. Saya pakainya bit as. Oh, salah. Yang benar lah bit Salah ya Pak ya. Nah, Oh. Wemi, yang bawah pakai kurs apa? Yang bawah pakai bit as Pak. Oh, 1049. berarti sudah benar. Bit as. Oke. Oh, udah mulai tahu tuh. Baik, sekarang kita tanya Bu Lianti, sudah tahukah rahasianya? Bu Lianti masih Kalau ada? saya lihat ini dari urutan kursnya ini ya mata uangnya sesuai dengan
urutannya kalau dia balik lagi ke asalnya itu jadi pakai aks ya Pak ya. Kan Ya. dari A ke A, ujungnya kan balik lagi ke A nih. Enggak, tadi bit. Tadi kalau Ibu lihat yang contoh tadi ini, kita tadi enggak gitu kok. Kayaknya tuh as bit tuh. Oke, nah sekarang saya kasih tahu nih rahasianya. Nah, ini harus kalau dengan rahasia ini apapun soalnya, Ibu pasti benar kursnya. Nah, Pertama boleh Pak. pertama yang perlu kita tahu, kurs yang ada di sini ini adalah di seller, di bank. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke bank kan ada kursnya nih, bid dan as. Aduh, dia kok minta upgrade lagi nih. Jadi kalau bid itu jual, kalau aks itu Bid itu beli beli, kan Pak. bid itu beli, Bid bid ini beli, aks itu jual itu jual dari sisi bank. dari sisi bank ya. Sebentar ya Bu ya, nanti ini akan 9 menit lagi akan mati lagi. Nanti saya akan berikan link yang baru lagi. Jadi saya minta maaf, ini kan saya udah pakai upgrade nih Zoom Edu. Ternyata katanya per hari ini tadi yang saya beli aksesnya ini itu tadi saya kan komplain di close. Jadi Zoom-nya udah mulai nakal nih kan, Zoom sudah mulai kehilangan urgensinya. Gitu. Jadi harus dinaikkan ke grade yang lebih tinggi. Tapi itulah nanti itu. Tapi ini jadi nanti akan saya berikan link yang baru ya. Mungkin nanti saya WA ke salah satu, mohon di-share ke kawannya. Mohon maaf ini kita ada gangguan ini. Jadi ini bid dan asnya itu dari sisi bank. Jadi bid beli itu bank. As itu jual itu bank, bukan dari kita. Jadi kalau kita kebalik. Tapi bid asnya itu dari bank. Itu satu yang Ibu. Yang kedua, Bu, kalau kita datang ke bank, bank itu mesti pihak yang untung. Bank mesti pihak yang untung. Sekarang coba lihat nih, kalau kurs A ya. Ini ya, Bapak kita bawa uang A ke B. Ibu bawa uang A. Ibu mau tukar ke B. Ibu kan mau tukar ke B tuh A ke B. Coba kira-kira bank mau kasih 10 apa 11? B-nya. Yang untung buat bank. 10. 10. Makanya bank bilang B. Oh, Ibu bilang, oh saya mau jual A. Oh kita beli dengan 10B. Ah gitu. Nggak kasih 11 Bu. Maka kursnya B. Sekarang B. Sekarang B ke C. Ibu punya bawa uang B. Kalau tuker C, bank mau kasih yang mana? 2C atau 2,1? Ibu bawa B. 2. Ah, makanya B. Sekarang Ibu bawa C ke A. C ke A. Nah, bank mau terima berapa? 21 C. Masa? Kan bank mau kasih A. Oh, 22. 2, makanya as. Gitu. Itu kuncinya. Tadi kunci yang sederhana ini akan menyelesaikan semua persoalan triangular ini. Dengan patokan kalau kita bawa uang, bank mesti pihak yang untung. Jadi kita harus lihat dari kita sebagai banknya ya. Kita melihat bank sebagai counterpart kita itu. Yang Ya, tindakan ini ya. Yang memutuskan. Oke, Pak. Oke, nah itu aja. Jadi nggak akan salah menentukan kursnya. Oke. Nah, nanti tinggal dihitung. Nah, ini kita bisa hitung. Mungkin kita coba selesaikan juga ya. Coba kalau kita hitung. Mungkin yang ini dulu. Ini tadi 1000A ya. 1000.
A, berarti dia jadi B. Jadi B itu pakai kursnya bit, berarti 1000 B, 1000 A, kursnya adalah 10 B per A. 10 B per A, maka dia jadi 10.000 B. 10.000 B ya. Sekarang 10.000 B, dia jadi ke C. Kursnya bit, B ke C, 2C. Jadi 2C per B. Maka kursnya adalah menjadi, uangnya menjadi 20.000 C. Gini ya. Kemudian 20.000 C, dia ke A. Ke A, kursnya adalah AS. Ini adalah 22C. 22C per A. Gini ya. Nah, berarti dia adalah 20.000 C dibagi 22C per A. Loh, tadi katanya untung nih. 20.000 dibagi 22. Janet. Berapa? 909, Pak. 909. Rugi dong. Rugi ternyata. Ini jawaban yang ganjil. Nanti jawaban yang genap kita akan coba juga. Oke, kalau jawaban yang genap, ini ya kita mungkin bisa kita satukan saja. Ini ya saya buatkan warna lain mungkin. Ini A ke C 1000 A. 1000 A ke C pakai kursnya adalah bit 21C. Berarti dia dapat ini 21C per A ya. Sebentar, ini 21C per A. Maka dia akan dapat 21.000 C. Benar ya. Kemudian 21.000 C ini jadi kursnya adalah AS, dia ke B ya. Ke B itulah 2,1 C. 2,1 C per B. Maka akan dapat berapa? 10.000 ya. 10.000 B. Kemudian 10.000 B kursnya adalah AS. Ini adalah 11B. 11B per A. Berarti dia akan dapat 10.000 B dibagi 11B. 10.000 bagi 11. 909 juga ya. Wah, dua-duanya rugi kok. Nah, tadi siapa yang untung? Nah, berarti ada yang selip loh. Kalau teorinya, dalam praktiknya kan kalau kita bertukar dengan bank tidak pernah untung, Pak. Iya, iya, Pak. Ya, tapi kan ini kan mungkin kan secara cepat, Pak. Jadi menukar-nukarnya di 3 mata uang itu. Pak, saya bikinkan ini ya, link baru lagi. Saya minta maaf sekali yang untuk hari ini.
harus berkali-kali, tapi nggak apa-apa lah ya sekali. Kita akan mulai, saya 1955.